Shalom, perkenalkan nama saya Susana Salpi Iwawubun, NIM 2114-2010-14 dari kelas A1 semester 3 Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Komunikasi dalam Keperawatan 2 tentang komunikasi dengan pasien tidak sadar di ruang ICU. Komunikasi dengan pasien tidak sadar merupakan suatu komunikasi yang menggunakan teknik komunikasi khusus atau terapeutik dikarenakan fungsi sensorik dan motorik pasien mengalami penurunan sehingga seringkali stimulus dari luar tidak dapat diterima klien dan klien tidak dapat merespon kembali stimulus tersebut. Pasien yang tidak sadar atau yang sering kita sebut dengan koma dan gangguan kesadaran merupakan suatu proses kerusakan fungsi otak yang berat dan dapat membahayakan kehidupan. Komunikasi dengan klien dalam proses keperawatan memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama mengendalikan perilaku, kedua perkembangan motivasi, tiga pengungkapan emosional, dan yang terakhir informasi. Cara berkomunikasi dengan klien dalam proses keperawatan adalah berkomunikasi terapeutik. Pada klien tidak sadar, perawat juga menggunakan komunikasi terapeutik. Pada saat berkomunikasi dengan klien yang tidak sadar, hal-hal berikut perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, berhati-hati melakukan pembicaraan verbal di dekat klien, karena ada keyakinan bahwa organ pendengaran merupakan organ terakhir yang mengalami penurunan penerimaan rangsangan pada klien yang tidak sadar. Klien yang tidak sadar seringkali dapat mendengar suara dari lingkungan walaupun klien tidak mampu meresponnya sama sekali. Yang kedua, ambil asumsi bahwa klien dapat mendengar pembicaraan perawat. Usahakan mengucapkan kata dan menggunakan nada normal dan memperhatikan materi ucapan yang perawat sampaikan dekat klien. Ketiga, ucapkan kata-kata sebelum menyentuh klien. Sentuhan diyakini dapat menjadi salah satu bentuk komunikasi yang sangat efektif pada klien dengan penurunan kesadaran. 4. Upayakan mempertahankan lingkungan setenang mungkin untuk membantu klien fokus terhadap komunikasi yang perawat lakukan. Adapun tahapan dalam komunikasi terapeutik dengan pasien yang terdiri dari 4 fase, yaitu yang pertama, fase prainteraksi. Pada fase prainteraksi ini, petugas harus mengeksplorasi perasaan, fantasi, dan ketakutan sendiri. Petugas juga perlu menganalisa kekuatan, kelemahan profesional diri, selanjutnya mencari data tentang klien jika mungkin, dan merencanakan pertemuan pertama dengan pasien. Lalu yang berikut, fase orientasi. Fase ini meliputi pengenalan dengan pasien, persetujuan komunikasi atau kontrak komunikasi dengan pasien, serta penentuan program orientasi. Program orientasi tersebut meliputi penentuan batas hubungan, pengidentifikasian masalah, mengkaji tingkat kecemasan diri sendiri dan pasien, serta mengkaji apa yang diharapkan dari komunikasi yang akan dilakukan bersama antara petugas dan klien. Fase yang berikut, fase kerja atau fase lanjutan. Pada fase kerja ini, petugas perlu meningkatkan interaksi dan mengembangkan faktor fungsional dari komunikasi terapeutik yang dilakukan. Yang terakhir yaitu fase terminasi. Fase terminasi ini merupakan fase persiapan mental untuk membuat perencanaan tentang kesimpulan pengobatan yang telah didapatkan dan mempertahankan batas hubungan yang telah ditentukan. Sekian apa yang dapat saya jabarkan tentang komunikasi dengan pasien tidak sadar di ruang ICU. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.